wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya ya Umi bertemu dengan Mbak Saripah ya. Ini sebenarnya rumah kami berdekatan ya, tapi baru hari ini ya kami baru bisa bersilah ukhuwah dan Umi dapat ilmu banyak, masya Allah di sini ya. Kenapa? Karena Mbak Saripah ini adalah ownernya Donut Berkah. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Saripah ya tentang bisnisnya Donut Berkah. Donut Berkah ini kita akan kupas habis tentang usaha Donut Berkah ini. Karena Pak Umi kasih tema ya Donut Berkah ini dengan lahir, tumbuh, tegak di tengah pandemi, masya Allah ya. Ketika pandemi ini Mbak ya melanda dunia ya, dan termasuk kita Indonesia dan Rokan Hulu ya. Ini kami di Rokan Hulu ya. Jadi ternyata pandemi ini membuat kita ya, kita itu terimbas semua, itu semua bidang ya, termasuk perdagangan ya, termasuk perdagangan. Nah ini kita mau bincang-bincang langsung ya sama Mbak Saripah ya tentang sejak kapan sih Mbak Saripah ini mendirikan usaha Donut Berkah ini? Sejak akhir Februari. Sebenarnya sebelumnya kami ada usaha lain, antara lain usaha es krim. Namun karena adanya imbas corona ini, COVID, jadi kami beralih ke bisnis lain, antara lain donat ini tadi. Iya, iya. Masya Allah ya, berarti Mbak Saripah ini masih berpikiran positif ya. Iya. Ketika pandemi melanda dunia, melanda Indonesia, dan kita di Rokan Hulu, ternyata Mbak Saripah nggak pesimis gitu ya. Ini apa gitu ya. Tapi ternyata gimana sih bisa membuka peluang usaha baru, ya kan? Kalau es krim itu ternyata kena imbas pandemi, ya ini pasti ada Allah itu membuka rizki dari pintu yang lain. Ya, asal gitu kita ya. mau berusaha dan berdoa, insya Allah ada jalannya. Masya Allah, ya ya. Gini ya Mbak Saripah, ketika buat ini Donut Berkah, ya ini sudah punya ilmunya atau gimana nih awalnya? Nggak ada. Kami otodidak sama sekali situ ingin jualan donat. Disitulah kami belajar buat donat. Belajarnya di mana itu kalau boleh Dari tahu? YouTube. Dari YouTube, masya Allah. Berarti YouTube itu ya sahabat ya, itu mempunyai pengaruh yang positif juga dan negatif juga. Tergantung isi channelnya ya Mbak ya. Berarti Mbak belajar resep itu dari YouTube. Dari YouTube. Dari YouTube. Ya, cuman ada yang ditambah-tambah untuk membuat donat ini lebih kayak mana caranya biar supaya lebih enak lagi, layak dijual seperti itu. Jadi sekarang resep dari YouTube itu Mbak rangkum menjadi satu, jadilah Donut Berkah. Amin. Semoga Allah memberkahi ya. Amin. Kemudian ini, ketika sudah dapat resep, nah itu tentunya Mbak melakukan uji coba kah? Iya. Iya. Bukan uji coba. Selama berapa lama Mbak? Lebih kurang tepatnya 2 bulan itu sampai layak jual. 2 bulan 2 ya. bulan itu cuman nggak setiap hari kita buat, cuman ini buat nggak jadi, 2-3 hari kemudian buat lagi, belum layak jual buat lagi, sampai akhirnya bisa layak terjual. Sampai layak untuk dijual. Berarti durasinya itu untuk belajarnya 2 bulan. Iya, Dan selalu mengedepankan pikiran yang positif. Ya Allah pasti memberikan jalan. Iya kan? Karena 2 bulan itu pastinya lama ya Mbak ya. Lama Ini sekali. gimana sih, gagal lagi? Pernah gagal nggak waktu buat donatnya itu Mbak? Gagal. Tepung sampai terbuang karena nggak kembang. Macam-macam dari dulu awal-awal kita nggak pakai mixer, kita pakai tangan. Itu nggak jadi, buang. Buat lagi seperti itu sampai akhirnya bisa beli mixer. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika pengujian itu, membuat donat itu dirasakan sendiri atau dicobakan kepada keluarga atau gimana Mbak? Dicobakan ke tetangga ya, sebagian saudara sih, yang pasti saudara yang sering coba. Saudara bilang ini udah enak, baru kita jual. Kalau saudara bilang belum, masih kita coba lagi pakai resep lain. Iya.
terus terang ya, kemarin ketika Umi didatangi sama Mbak Saripah karena tetangga kami ini ya, jadi ngantar donat dan ketika gigitan yang pertama tuh, masya Allah ya, ini donatnya ini donat yang kalau menurut Umi ya itu layak untuk direkomendasikan ya. Dan kemarin ya Umi ada syukuran ya, Umi bawa lah ke sekolah, dan apa respon kawan-kawan ya, kawan-kawan guru, ini pesen di mana, enak kali ah, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya nanti penasaran, ini kita mau masih bincang-bincang nih ya, kalau penasaran pengen nyoba, nanti Umi tuliskan ya, boleh nomor HP-nya dituliskan kan Mbak di kolom deskripsi. Yang mau bekerja sama atau punya acara yang besar, pengen pesen donat ya, bisa hubungi ke nomor HP yang akan tertera di deskripsi channel YouTube ini ya. Oke, kemudian Mbak, untuk sistem produksi donat ya untuk sekarang ini kayak gimana Mbak? Untuk awal-awal kami buat 2 hari sekali, dan alhamdulillah sekarang kami udah bisa buat setiap hari dengan bantuan kawan ataupun karyawan yang membantu. Alhamdulillah sekarang udah bisa buat setiap hari, hanya hari Minggu kami yang libur. Alhamdulillah ya Mbak ya. Jadi selain tetap bisa bertahan di tengah-tengah pandemi, dan sekarang ini masih pandemi kita ya Mbak ya. Dan semoga kita semuanya sehat, murah rezeki ya, dan ternyata bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lain ya. Maksudnya Mbak Saripah ini Masya Allah ya, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman gitu ya, atau jadi karyawan Mbak gitu ya. Nah Alhamdulillah. Nah untuk sekarang sistem distribusinya Mbak itu gimana? Kami distribusikan ke warung ataupun kedai, cari mana lokasi yang strategis, itulah kami letakkan. Kadang ada juga penitip ke swalayan ada juga. Cuman yang lebih intennya kkami cari mana yang kira-kira ini dekat yang anak ngaji atau anak sekolah, itu yang ramai biasanya, itu kami yang diapakan ke donatnya. Iya. Alhamdulillah, berarti ya sahabat channel Cici Rahayu kalau pengen mendapatkan atau merasakan donat berkah bisa di kedai-kedai terdekat ya, sudah ada ada nih logo gitu ya. donat berkahnya. Kalau ada logo donat berkah gitu ya Mbak. Ujung Batu ada. Ujung Batu sudah ada. Ujung Batu sudah ada. Kemudian DUSKPA ada. DUSKPA ada. Kemudian Kota Tengah ada. Kota Tengah, yang mana yang Kota Tengah? Muara Rumbai ada. Muara Rumbai ada, Masya Allah. Kemudian SP Tran, SP Kota Tengah, SP1 sampai SP5. Masya Allah ya. Jadi wilayah Rokan Hulu ya, hampir sudah distribusikan ya. Alhamdulillah. Ya memang donat ini menjadi donat berkah insya Allah. Amin. Ya, amin. Ya, alhamdulillah. Sepertinya kita butuh ya motivasi atau pesan-pesan dari Mbak Saripah ya, karena kayaknya beliau ini jiwa wirausahanya itu Masya Allah. Nah Mbak, untuk distribusi ya Masya Allah ini sudah kemana-mana ya. Jadi untuk menjaga biar konsumen yaitu loyal gitu ya dengan donat berkah ini, menjadi konsumen yang selalu membeli ya, suka dengan rasanya gitu ya. Itu gimana cara Mbak Saripah untuk mempertahankan kualitas ya, kualitas dari donat berkah? Kalau untuk mempertahankan kualitas, kita usahakan biar supaya dia tahan atau lembutnya itu tetap dirasakan sama masyarakat yang makan. Iya. 2 atau 3 atau 4 hari sekali itu kami ganti dengan donat yang baru. Iya, kami ganti dengan donat yang baru. Jadi donat itu masih tetap lembut dan layak dimakan. Iya. Kan? Untuk menjaga resep, kita juga terjun langsung agar supaya resep itu tidak berubah. Bisa langsung kita mengerti sendiri bahwasanya ini resepnya, nggak dirubah, nggak dikurangi juga, biar supaya kualitas tadi terjaga. Berarti Mbak Saripah itu juga ikut ya, terjun langsung ya, biar menjaga kualitas nggak berubah ya, karena biasanya tuh kalau beda tangan itu beda rasa gitu ya, untuk menjaga itu ya Mbak. Oh iya. Selain itu Mbak,
ini perlu dicatat nih ya, yang mau usaha ya baik donut ya bisa ini ditiru ya, tiru tipsnya dari Mbak Sarifah ya. Ada lagi Mbak selain itu? Menjaga kualitas, apa yang kira-kira yang dari pihak yang tadi kami produksikan ada yang komplain, misalkan ini kurang ini, yang kami ngasih saran berusaha ya Mbak ya. memperbaikinya. Iya, selalu berusaha. Berarti terbuka ya Mbak ya. Iya, selalu berusaha memperbaiki Iya, iya. kualitas donut tadi. Berarti ciri-ciri orang yang mau berkembang ya, orang yang optimis dan berpikiran positif itu harus terbuka, Iya. terbuka dengan informasi. Kenapa? Bisa jadi ada ilmu di situ ya, dan di sini insya Allah banyak ilmu yang kita dapatnya insya Allah ya. Ya mungkin itu ya Mbak. Oh ya, sekarang pesan-pesan Mbak, ini kan banyak ini yang memantau ya perbincangan kita ini, biar ada pesan-pesan untuk sahabat channel Cici Rahayu gitu ya. Ini karena banyak siswa yang subscribernya gitu ya, itu atau ada sahabat-sahabat yang di luar sana yang pengen ya itu membuka usaha gitu ya, itu apa kira-kira pesennya Mbak untuk kita semua ya? Selalu berpikir positif, positif thinking kita ya. Positif thinking ya, bukan negatif. Jadi kalau negatif thinking itu buang jauh-jauh, buang ke laut. Nah, gitu ya. Berusaha mengambil hikmah dari semua kejadian. Ya, pasti setiap kejadian Pasti ada ada hikmahnya. Ya Allah nggak pernah zalim sama kita ya Mbak. Kemudian Yang penting kita berusaha, berdoa untuk Ya. hasilnya serahkan sama Allah. Oke. Semut ataupun nyamuk aja udah ada ditetapkan rezekinya dari Allah, apalagi Masya kita Allah. manusia. Iya. Semut, nyamuk itu hewan kecil, ya hewan kecil itu aja ditetapkan oleh Allah rizkinya, apalagi kita manusia yang punya akal, ya, yang punya pikiran yang bisa maju, ya Mbak ya, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Mbak ilmu hari ini Ya, ya. sama-sama. Mohon maaf kalau kami ini mengganggu aktivitas kesibukan Mbak, jadi ya Masya Allah ya. Semoga semakin berkah usahanya, Amin. ya, rizkinya semakin berkah, Amin. ya, dan memberikan manfaat yang banyak kepada umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya dari perbincangan ini ya, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Mbak.